Halo sahabat PFN, kembali lagi di episode terbaru podcast PFN Cerita di Balik Layar. Bersama saya Raka Kakak Praditya, host magang kebetulan. Masih dengan saya host baru ini. Kebetulan seperti biasa di podcast PFN saya akan mengobrol dengan bintang tamu yang menarik yang punya cerita seru. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya ditemani oleh sosok laki-laki tampan, pemberani, gagah, suka olahraga. Alhamdulillah banget deh pokoknya hari ini deh. Boleh tepuk tangan untuk Mas Fajar. Gimana Mas Fajar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Raka. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dong Mas. Nama panjangnya siapa sih Mas? Boleh. Nama saya Fajarin Syakban, kebetulan biasa dipanggil Fajar. Biasa dipanggil Fajar. Atau Atau Baban katanya kan gitu ya. Iya, Jadi punya nama betul. panggilan lain nih, punya nama panggung nih kebetulan nih, Mas Baban nih manggilnya nih. Jadinya saya manggilnya Mas Baban aja deh. Boleh ya? Iya, boleh. Boleh. Oke. Ban, sejak kapan masuk PFN? Sejak Februari 2022 kalau nggak salah sih. Februari 2022. Berarti mau 1,5 tahun lah ya kira-kira ya. Betul. Awal masuk PFN menjadi karyawan kah atau magang dulu kah? Kebetulan magang, Magang? tapi bukan MC ataupun host kayak Anda. Enggak, kayak saya ya, bukan Iya, kayak saya ya. Oke. Magang di PFN. Berarti kenapa magang? Sambil kuliah kah? Kebetulan. Betul sambil kebetulan saat ini saya juga masih kuliah. Oh, masih kuliah. Semester akhir. Semester akhir. Waduh, sedang skripsi berarti ya. Betul Mas. Wah, sangat hebat loh tadi loh. Bener kan saya bilang laki-laki tampan, pemberani, bertanggung jawab loh. Masih mengerjakan tugas kuliahnya sampai akhir walaupun sambil bekerja. Capek gak sih Ban? Iya, jalanin aja. Jalanin aja kata Mas Fajar tuh. Apapun dijalanin aja berarti deh. Betul. Oke, kuliah jurusan apa Ban? Manajemen. Manajemen. Kenapa tertarik dengan manajemen? Muka-muka seperti dirimu ini cocoknya anak teknik gitu ya, anak teknik atau anak seni mungkin. Kenapa justru malah manajemen? Kenapa manajemen? Hmm. Karena nggak tahu kenapa suka aja. Pada dasarnya suka berjualan. Terus juga selain itu mulai suka tertarik sama dunia-dunia bagaimana cara menjualkan yang baik, bagaimana cara mendatangkan revenue yang besar dari modal yang sedikit gitu. Akhirnya dari situ dipilihlah jurusan manajemen ini. Kebetulan ngambil manajemennya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran, memasarkan sebuah produk tadi. Mas Fajar bilang tertarik karena pengen dapetin revenue yang besar. Lalu gimana caranya menjual produk dengan baik. Betul. Dan selama belajar ada suka dukanya pasti. Selama belajar manajemen nih akhirnya gitu ya. Betul. Mungkin juga sudah kerja di PFN akhirnya bisa mempraktekkan apa yang dipelajari berarti ya. betul, Di PFN berarti job divisi apa Mas? Kebetulan divisi marketing. Marketing juga tuh, cocok banget berarti kan tadi kan. Suka dan dukanya setelah belajar dan akhirnya bekerja di dunia yang memang tadi Mas Fajar pilih. Suka dan dukanya. Suka dan dukanya untuk saat ini Hmm. alhamdulillah suka-suka aja terus ya. Is. Mudah-mudahan gak ada duka. Amin. Kalau alhamdulillah sih. Suka-suka semua berarti. Iya betul. Karena kebetulan semua industri sih. Semua industri itu membutuhkan manajemen dan semua industri itu lagi bergerak ke 4.0 kan, terutama di Indonesia sendiri. Gitu. Jadi pekerjaannya pun dinamis, nggak itu doang gitu. Jadi orang-orang pun atau saya pun juga tetap mempelajari hal-hal yang baru, entah itu mulai dari digital marketing, cara publish podcast ataupun publish film terbaru kayak gimana ke media OTT ataupun media-media lainnya. Oke. Nah,
Mas Fajar, kalau kita bilang marketing kan luas ya. Iya. Dan PFN ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bagian audiovisual. Ya nggak sih? Lalu apakah ada treatment khusus dari Mas Fajar ketika memasarkan produk-produknya PFN? Karena kan tadi mungkin kalau produknya adalah sebuah produk misalkan kita cari contoh handphone, alat elektronik, Iya. mungkin memasarkannya jangan jelas gitu ya. Ini saya punya ini lalala harga sekian, speknya sekian Iya, gitu. benar. Kalau di bidang audiovisual kan apa ya dibilangnya ya susah gitu sebuah karya yang kayak Mas Fajar pasarkan. Ada kesulitan nggak sih Mas kebetulan? Kesulitan pasti ada di setiap apapun pekerjaannya, apapun yang sedang dihadapi itu pasti ada. Tapi semuanya bisa dilaluin berkat teman-teman di sini juga. Nice, jadi malu deh. Yang saling support satu sama lain kebetulan. Dan mudah-mudahan juga tetap support ya sampai ke depannya. Ya karena tahu sendiri kan, di PFN ini kita bergerak di bidang B2B, business to business, yang mana cara penyampaian atau cara penjualannya berbeda sama B2C, business to customer. Nggak bisa kita yang tiba-tiba mungkin zaman sekarang lagi maraknya live di TikTok, menjualkan sebuah produk. Nah kita tidak bisa tuh seperti itu gitu. Paling tapi kita juga memiliki cara lain, nah, inisiasi lain yang dapat dilakukan oleh PFN. Contohnya biasanya membuat agenda meeting dengan sesama atau pelaku bisnis di bidang industri tertentu, atau membuat sebuah acara pagelaran yang biasa kita lakukan juga di PFN. Mungkin setiap setahun sekali kita mengadakan nobar kan. Iya nobar. Di situ juga alhamdulillahnya banyak teman-teman dari PH-PH ataupun dari perusahaan-perusahaan besar lainnya itu berdatangan ke PFN. Jadi dari situlah kita bisa mulai menginisiasi kerjasama dan habis itu bisa kita tindak lanjuti untuk selanjutnya. Oke, itu jawabannya sangat-sangat wow banget ya untuk seorang Mas Fajar kebetulan. Oke, Mas Fajar, kan tadi bisnisnya PFN lebih B2B biasanya, tidak B2C. Betul. Lalu juga kita menjualkan adalah sebuah karya lah kita di audiovisual. Betul. Sebelumnya berarti kalau dalam bisnis saya tahunya adalah kita harus tahu produk knowledge-nya dulu dong, gitu ya. Nah, Mas Fajar sendiri sebetulnya sebelumnya apakah sudah tertarik dengan bidang audiovisual atau memang pernah menggeluti di bagian audiovisual atau tidak sama sekali bahkan? Sebelum masuk di PFN? Iya, sebelum masuk di PFN. Untuk sebelum masuk di PFN sendiri kebetulan sebelumnya kurang memahami atau kurang tahu tentang audiovisual lebih dalam ya. Paling hanya sebagai penikmat saja, entah itu menonton film ataupun ya menggunakan layanan streaming lainnya lah. Cuman setelah masuk di PFN kayak ternyata audiovisual banyak ya bentuknya, nggak cuman film ataupun podcast seperti ini, masih banyak lagi yang dapat dihasilkan dari audiovisual tersebut gitu. Jadi makin menarik aja sih setelah masuk di PFN tuh. Jadi gitu. belajar banyak hal baru ya gitu ya. Banyak banget sih gitu. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Betul. Nih kebetulan. Oke, tadi belum tahu dan jadi tahu setelah mendalami dunia bidang audiovisual. Semakin tertarik atau kayaknya udah deh belajar sampai sini aja, atau justru malah wah tertantang banget untuk coba-coba hal baru lagi yang lainnya? Masih apa ya, malah lagi terpacunya nih gara-gara yang saya lihat di sini kan film di Indonesia tuh memang sudah banyak tempat untuk streaming digitalnya. Tapi untuk tempat lokasi syuting atau penyewaan lokasi syuting secara digital kan itu masih di Indonesia aku belum nemu sih ya. Maksudnya yang kita bisa booking ataupun melakukan surat izinnya, permitnya, melakukan administrasinya tuh di sebuah website tersebut belum ada. Nah di situ aku jadi kayak tertarik, kayaknya bisa nih dibikin sebuah website penyewaan lokasi gitu. Kayak OTA gitu ya, kayak mungkin kayak brand-brand yang kita bisa booking hotel, tiket pesawat kayak gitu. Tapi untuk tempat syuting. Wah, menarik. Jadi nanti para sineas bisa mendapatkan izin lokasi atau menyewa lokasi melalui website tersebut. Betul. Berarti PFN sedang bekerja mendevelop itu.
Iya, betul. Sedang mendevelop itu dan soon akan segera launching sih. Soon akan segera launching. Mas Fajar kebetulan terlibat dalam proyek tersebut ya. Iya, betul. Wah, jadi tuh teman-teman, PFN juga sedang membuat aplikasi sebuah website untuk para sinias-sinias muda untuk dapat melakukan pemesanan sewa lokasi karena yang saya tahu juga sulit juga untuk mendapatkan lokasi ya tadi mungkin banyaknya oknum-oknum lalu mungkin ada yang pengen syuting di sini tapi tidak tahu izinnya kemana, Betul. menghubungi siapa. Itu jadi concernnya PFN kebetulan ya. Iya, betul. Karena kebetulan kami sendiri pun ketika melakukan sebuah produksi, walaupun kami perum atau sebuah BUMN, ketika di luar ingin melakukan syuting ya kita masih bingung untuk ngurus permitnya kemana, ngurus izinnya kemana, terus tiba-tiba kenapa ada quote and quote premanisme. Ah, iya. Jadi nantinya semua itu akan ada dalam sebuah sistem. Pengennya harapnya seperti itu ya. Karena yang saya tahu juga beberapa negara juga ada sih yang kayak gitu ya. Kalau nggak salah di Korea kalau nggak salah ya. Iya, betul. Di Korea, di India pun udah ada Di India gitu. juga ada ya. Heeh. Oh, tuh semoga dengan adanya tadi harapannya pasti para sinias muda dapat membuat karya yang lebih baik lagi gitu ya. Betul. Dan lebih nyaman lagi mungkin jadi tidak perlu takut, tidak perlu bingung, produksinya jadinya lebih lancar. Oke, selain tadi berarti sedang mendevelop sebuah aplikasi tadi untuk sewa lokasi. Sedang mengerjakan apa lagi, Mas? Beberapa project yang beberapa project audiovisual sih kebetulan. Kalau audiovisual sendiri yang Mas Fajar kan marketing, yang biasanya ditawarkan untuk sebuah perusahaan tuh apa aja sih, Mas? Misalkan teman-teman di sini tertarik untuk perusahaannya mungkin gitu loh. PFN bisa menawarkan apa aja nih? Kebetulan untuk konteks audiovisual sendiri, kami Palu Gada ya. Apa lu mau gua ada. Idih, sedap banget ya tuh jargonnya. Pak lu gak ada. Jadi apa aja nih, Mas? Misalkan. Sesuai permintaan kita bisa bikin semuanya kebetulan. Oh gitu. Misalkan Mas saya pengen bikin kompro dong. PFN bisa? Bisa banget. Kompro udah banyak banget kompro yang kita bikin di sini. Oke, kompro bisa. Misalkan saya juga bikin, Mas saya pengen bikin iklan untuk produk saya. Bisa juga berarti? Oh, bisa banget itu mah. Ih gila tuh. Omongan sales banget gak sih teman-teman ya? Omongan sales banget. Jadi teman-teman perusahaan-perusahaan lain mungkin atau nggak usah perusahaan mungkin UMKM. Betul. Gitu ya. UMKM pun bisa kita bantu juga di sini dalam entah itu produksi sebuah audiovisual ataupun pembelajaran membuat konten audiovisual. Karena di PFN sendiri Iya. itu ada divisi yang mengajarkan mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat dalam membuat konten audiovisual. Oh, jadi nggak cuman sebagai orang yang menjualkan jasa, tapi kita juga menawarkan sebuah pembelajaran ya. Betul. Semacam modul-modul berarti kayak Iya, gitu-gitu ya. benar. Dan ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya juga? Mm-mm. Wah, paket lengkap banget berarti PFN tuh ya, Palu Gada banget ya. Iya. Oke, tapi kan tadi setahu saya adalah PFN tidak lagi boleh memproduksi sebuah apapun itu ya, terutama film kali ya, nggak salah ya. Jadi gimana Mas kalau misalkan ada sebuah klien dari perusahaan, Mas saya mau bikin company profile atau saya mau bikin product knowledge misalkan. Itu PFN yang mengerjakan sendiri atau siapa yang mengerjakan Mas? Kebetulan untuk produksi secara in-house kita sudah tidak boleh. Iya. Dan kita akan bekerja sama production house yang quote and quote masih belum besar atau belum tumbuh secara signifikan gitu. Jadi maksud dari PFN tidak boleh memproduksi secara in-house itu adalah supaya industri ini tetap terjaga, supaya industri ini tetap tidak memiliki pesaing yang sangat amat quote and quote besar lah. Iya. Jadi semua yang kecil pun boleh ikut bersaing gitu ya. Betul. Oke. Dan tadi production house itu ketika memang pengen bekerja sama dengan PFN, maksudnya mengerjakan project PFN, apakah dia harus bekerja sama signing MOU atau ada apa? Iya, biasanya kita signing MOU terlebih dahulu. Signing MOU terlebih dahulu, kebetulan. Oke, sudah berapa banyak Mas kira-kira PH production house kecil ataupun menengah ataupun besar yang sudah bekerja sama PFN? Kurang lebih yang udah signing MOU 50-an.
Hampir around lebih ya? 50 sampai 100-an sih. Wah, cukup banyak. Jadi tadi Ah, ketika perusahaan punya project dikasih ke PFN, setidaknya PFN tolong kerjain, tolong bikinin. ah. Nanti PH-PH tersebut yang akan PFN pilih berarti ya. Betul, betul, betul. Tergantung tadi si PH tadi biasa mengerjakan apa Iya, gitu ya. Misalkan yang betul. biasa ngerjain kompro ya. Oh ya PH ini Kompro. gitu. Betul. Oke. Selain itu sama lokasi, karena Mm-mm. kebetulan PH-PH yang bekerja sama-sama PFN itu bukan hanya di Jakarta atau di kota-kota besar, tapi PFN juga sudah bekerja sama PH-PH yang ada di luar-luar Pulau Jawa, Wah, baik itu di Makassar, Padang dan lain-lain. berarti adalah dalam sebuah ekosistem ya kalau di Iya, PFN ya. betul betul. Ekosistemnya ini juga ternyata cukup luas. Saya pikir hanya di Jakarta saja atau di Jabodetabek lah minimal. Tapi ternyata tidak, ada di di wilayah-wilayah tertentu juga. Betul betul betul. Oke, jadi boleh berarti para sinias-sinias mungkin yang punya PH untuk signing MOU berarti boleh juga sama Boleh PFN. banget. Boleh banget. banget. Oke. Jadi teman-teman tuh dengar mungkin teman-teman punya PH atau punya apa ya atau freelancer senang bareng-bareng sama temennya untuk punya PH kecil-kecilan, jadi boleh signing MOU sama PFN. Nanti mungkin PFN akan kasih teman-teman project gitu ya untuk kerja sama bareng sama PFN ngerjain sebuah project besar gitu loh. Jadi teman-teman setidaknya punya portofolio juga gitu ya, karena susah kan kebetulan ya mencari channel itu. Nah, Mas Wajar tadi, kalau Mas Wajar bilang ya tadi marketing gitu ya, menjualkan sebuah produknya ya tadi bagian audiovisual, tadi audiovisual banyak banget. Se serumit itu saya pikir, karena kerja Mas Wajar harus berhadapan berinteraksi dengan orang-orang pastinya gitu ya. Cukup melelahkan pasti. Tapi apakah lingkungan kerja di sekeliling mendukung, Mas? Oh, seperti yang saya sampaikan di awal Mm, tadi. mm, mm. Kenapa masih tertarik di industri ini dan semakin terpacu karena lingkungannya sendiri pun sangat mendukung gitu. Mm, Dan mereka cepat beradaptasinya gitu. Ketika ketika di era digital sekarang, sebuah pergerakan industri itu kan bisa dibilang cepat lah ya. Iya. Nah, di situ teman-teman di PFN pun bisa mengimbanginya. Saling membantu satu Saling sama lain membantu, gitu ya, saling belajar satu sama lain juga gitu ya. Itu karena di PFN juga banyak banget senior di bagian media ya kebetulan ya. Betul. Jadi Banyak banget. jadi banyak banget kita belajar ya. Iya. Oke. Betul. PFN, Mas Fajar tahu PFN sebelumnya, apakah tahu ketika masuk atau sebelumnya sudah tahu sebenarnya PFN? Tahu tapi hanya produk-produk flagshipnya mereka saja ya. Oh, Unyil gitu-gitu ya. Unyil atau G30S. Ya. Jadi hanya tahu PFN tuh yang punya Unyil gitu ya. Betul. Oke, melihat PFN kan setelah masuk mungkin sudah belajar ya historinya PFN segala macam. Lalu sekarang ketika melihat PFN yang sekarang punya ekosistem baru, lalu juga punya podcast kayak gini, program-program baru, inisiasi-inisiasi baru. Mas Fajar melihatnya dari sosok Mas Fajar sendiri dan sosok marketing tadi, dari sudut pandang marketing, bagaimana dengan perkembangan yang ada? Perkembangannya dari awal saya masuk berarti. Iya, berarti boleh dari awal masuk. Dari awal saya masuk hingga saat ini, agak takjub sih sebenarnya. Agak takjub ya. Iya, karena untuk mengkoordinasi sebuah ekosistem sebesar itu, PFN tidaklah kesulitan gitu. Nggak kesulitan ya? Nggak kesulitan kebetulan. Jadi ya gampang-gampang aja mereka ketika contoh ingin bekerja sama sebuah PH di Bali. Ya tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba juga sih, lebih ke PFN dapat menyanggupi. Selain itu PFN juga tadi ada pembelajaran modul-modul segala macam. Ketika ada universitas yang ingin atau universitas yang bergerak di bidang audiovisual, ya mereka juga dapat belajar di PFN gitu. Takjubnya tuh karena gila nih, orang-orang tuh ternyata bisa loh belajar di PFN juga gitu. Jadi perusahaan ini tidak hanya sebatas menjual produknya saja. Iya. Tetapi perusahaan ini juga membangun sebuah industri yang dimana ya banyak orang-orang yang
hidup dari industri ini sih. Iya, iya, kebetulan. iya, iya, iya. Jadi takjub ya dengan sebuah perkembangan yang ada selama di PFN ini gitu ya. Dan mungkin kalau kita bahas kerjaan Mas Fajar atau lebih lanjut panjang banget, kita bisa berpart-part nanti ngomongnya. Terakhir deh pertanyaan kita, karena Mas Fajar kebetulan orang sibuk. Ini saya culik kebetulan Mas Fajarnya, kebetulan saya culik sebentar untuk kita ngobrol dulu deh di podcast saya gitu ya. Terakhir Mas Fajar, Oke. harapan Mas Fajar untuk PFN ke depannya? Harapan untuk PFN ke depannya supaya bisa lebih merangkul lagi PH-PH yang mungkin sekarang masih belum terindikasi di luar sana, dan bisa lebih banyak lagi menaunginya, serta ketika ada mahasiswa ataupun universitas siapapun itu yang ingin belajar di PFN, mudah-mudahan PFN tetap terima. Oke, untuk tadi ya. Semoga PFN semakin besar ekosistemnya tadi Iya, berarti. betul. Semoga juga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat umum, mahasiswa untuk melalui media-media pembelajaran yang PFN punya. Betul banget. Oke, itu dia teman-teman PFN, sahabat PFN, cerita seru dari Mas Fajar gimana dia awal kerja di sini sebagai magang, lalu ngerjain apa aja dan sedang mengerjakan proyek apa tadi yang soal sewa lokasi syuting. Lalu Mas Fajar juga menyinggung sedikit soal ekosistem, ternyata PFN punya ekosistem yang cukup besar. Benar. Dari Sabang sampai Merauke kebetulan. Lu juga bisa menjadi media pembelajaran untuk masyarakat dan mahasiswa-mahasiswi. Jadi teman-teman, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih Mas Fajar atas waktunya yang sangat sibuk. Ini saya culik. Terima Sama-sama, kasih Mas banyak. Raka. Semoga Tidak nggak kapok ya apa-apa. main-main podcast saya ya. Siap. Boleh ya, siap, nanti siap, kita undang siap, lagi ya, karena masih banyak banget yang bisa kita bahas bareng Mas Fajar. Oke, saya Raka Kakak Praditya, mewakili tim yang terlibat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel YouTube PFN. Lalu juga follow sosial media PFN, ada Instagram, Twitter, Facebook. Ada apa lagi? Banyak ya sosial media PFN, nanti ada di bawah semuanya. Boleh untuk di follow. Lalu kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang masih seru banget. Sekali lagi saya pamit undur diri. Makasih semuanya. Dadah.